Saya yakin Anda sudah tidak asing lagi dengan bumbu penyedap ini yang biasa disebut micin di kalangan kita orang Indonesia. Di dunia barat disebut MSG yang merupakan singkatan dari monosodium glutamate. Bumbu penyedap ini terdapat hampir di semua makanan instan dan bahkan hampir di seluruh restoran, rumah makan, warung, makanan di pinggir jalan, dan bahkan di dapur Anda. Dan saya juga percaya Anda sudah pernah diberitahu untuk menjauhi dari sesuatu yang terkandung di dalam sebagian besar makanan Asia, khususnya makanan Chinese. MSG telah lama menyandang reputasi dari bahan dapur yang berbahaya sampai dengan penjahat kimia yang disalahkan karena sakit kepala dan pusing. Pertanyaan kita hari ini, sebenarnya apa sih MSG itu? Mari kita bahas kisah nyata si MSG ini. Dari mana sumbernya? Apa yang telah ia lakukan terhadap makanan? Dan apa yang sebenarnya dikatakan sains tentang kebenarannya? MSG sebenarnya adalah bumbu penambah rasa, bubuk kristal putih yang terlihat persis sama dengan garam atau gula putih halus. Secara kimia, bubuk ini terbuat dari sodium dan asam glutamat yang merupakan asam amino alami. Namanya berasal dari gluten, protein gandum yang membuat adonan roti menjadi elastis. Kata glutamat mungkin terdengar asing, tetapi ia ada di mana-mana, mulai dari tomat, jamur, keju, rumput laut, hingga ASI. Faktanya, glutamat adalah salah satu senyawa kunci yang bertanggung jawab atas rasa gurih yang kita sebut umami. Itu adalah rasa dasar kelima, di samping manis, asam, asin, dan pahit. Jadi, bisa dibilang MSG hanyalah bentuk konsentrat dari sesuatu yang sudah dikenali dan disukai oleh indera perasa kita. Ahli kimia Jerman Karl-Heinrich Richthofen pertama kali mengisolasi asam glutamat pada tahun 1866 dengan memperlakukan gluten dengan asam sulfat. Kedengarannya memang kurang sehat, tetapi asam glutamat terdapat secara alami dalam banyak makanan, terutama daging, telur, tomat, alga, jamur, dan lain-lain. Tubuh kita juga memproduksi glutamat dari asam amino lain yang kita konsumsi. Ilmuwan Jerman lainnya, Hermann Fischer, menggambarkan rasa asam glutamat sebagai hambar. Memang asam glutamat itu sendiri tampaknya tidak terlalu terasa dan tidak menjadi fokus perhatian ilmiah yang lebih luas hingga seorang ahli kimia Jepang, Kikunae Ikeda, datang. Ia pernah belajar di Jerman sebelumnya dan kemudian meneliti kaldu kombu dashi rumput laut dari Jepang. Ketika ia sedang menyantap semangkuk sup rumput laut kombu, ia menyadari bahwa rasa gurih yang mendalam tidak disebabkan oleh rasa manis, asin, atau pahit. Karena penasaran, ia mulai bereksperimen di laboratoriumnya dan berhasil mengisolasi senyawa yang bertanggung jawab atas pembentukan glutamat. Ia mematenkan cara untuk memproduksinya dengan cara mengekstrak asam glutamat dari rumput laut dan menggabungkannya dengan sodium untuk menghasilkan monosodium glutamat.
Kemudian pada tahun 1909, MSG memasuki pasar dengan merek dagang Ajinomoto yang secara harfiah berarti esensi rasa. MSG dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan masuk ke dapur serta makanan kemasan di mana-mana. Jadi, mengapa MSG bisa membuat rasa makanan menjadi lebih enak? Ini ada hubungannya dengan bagaimana selera kita merasakan umami. Umami meningkatkan rasa gurih dalam makanan, membuat daging terasa meteor, kaldu terasa lebih kaya, dan sayuran terasa lebih dalam dan lebih memuaskan. Pikirkan, MSG sebagai lampu sorot itu tidak menggantikan rasa, tetapi mengintensifkan apa yang sudah ada. Itu sebabnya sejepit MSG dalam sup atau tumisan bisa membuatnya terasa lebih mengenyangkan tanpa perlu garam atau lemak tambahan. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa menggunakan MSG sebenarnya dapat mengurangi kadar garam secara keseluruhan dalam makanan karena MSG sendiri hanya mengandung sekitar 1/3 sodium yang ditemukan dalam garam meja biasa. Jadi, dalam jumlah sedang itu mungkin benar-benar membantu orang untuk mengurangi garam tanpa mengorbankan rasa. Jadi, jika MSG hanyalah penambah rasa, mengapa reputasinya begitu buruk? Ini bermula pada akhir 1960-an ketika sebuah surat diterbitkan di jurnal medis yang menjelaskan sesuatu yang disebut sindrom restoran China. Penulis surat tersebut mengklaim bahwa setelah makan makanan Chinese, ia mengalami gejala seperti mati rasa, sakit kepala, dan lemas. Ia pun berspekulasi bahwa MSG lah penyebabnya. Media pun mengangkat berita ini dan tak lama kemudian MSG menjadi musuh publik nomor 1. Restoran-restoran pun mulai memasang tanda bertuliskan tanpa MSG untuk meyakinkan pelanggan. Namun inilah masalahnya. Surat itu tidak didasarkan pada eksperimen terkontrol, melainkan hanya observasi anekdot. Dan ketika para peneliti benar-benar menguji MSG dalam kondisi ilmiah, bukti yang menghubungkan gejala-gejala tersebut sangatlah lemah. Kemajuan pesat masa kini dan puluhan penelitian kemudian, kesimpulannya jauh lebih jelas. MSG aman bagi kebanyakan orang. Badan pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, Otoritas Keamanan Pangan Eropa, dan Organisasi Kesehatan Dunia semuanya mengklasifikasikan bahwa MSG sebagai aman untuk dikonsumsi. Beberapa orang mungkin sensitif terhadap dosis MSG yang sangat tinggi yang dikonsumsi saat perut kosong, yang dapat menyebabkan gejala jangka pendek ringan seperti sakit kepala atau kemerahan pada kulit. Namun, efek ini tidak umum dan tidak terjadi pada tingkat yang biasanya ditemukan dalam makanan. Bagi sebagian besar masyarakat, MSG tidak berbeda dengan bumbu dapur lainnya. Baik-baik saja jika dikonsumsi dalam kadar sedang dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Pengalaman saya sendiri menunjukkan adanya gejala tersebut, di mana saya sempat kadang-kadang mendengar orang-orang sekitar saya berbicara soal perbedaan rasa makanan Barat dan Asia. Sebagian besar dari mereka berpendapat makanan Asia tidak sehat karena memakai MSG dan banyak minyaknya, terutama makanan dari restoran atau paketan yang dijual di toko atau pasar.
Saya menyetujui pendapat mereka karena memang kenyataannya seperti itu. Tapi sebenarnya makanan paketan atau makanan jadi juga mengandung gula dan garam serta minyak yang terlalu banyak, dan lebih parah lagi ada pengawetnya. Jadi, memang paling bagus bisa masak sendiri di rumah karena pemakaian bahan makanan terkontrol dengan baik jika kita masak sendiri. Namun, saya sempat memberi pendapat saya juga bahwa makanan barat khususnya fast food, mereka juga tidak semuanya sehat. Salah satu contoh yaitu coklat. Hampir semua orang dari anak-anak sampai orang dewasa suka makan coklat manis. Mereka, menurut saya itu jauh lebih berbahaya dari MSG jika dimakan overdosis. Makanya di dunia barat persentase obesity lebih tinggi dibandingkan dengan dunia timur. Sementara itu, MSG digunakan secara luas dalam makanan kemasan Amerika, mulai dari keripik kentang hingga sup kalengan tanpa banyak keluhan. Jadi, sebagian dari reputasi buruk MSG bukan hanya tentang sains, ini tentang persepsi dan bias budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, ada gerakan untuk menjadikan MSG sebagai bagian yang normal dan lezat dalam memasak, terutama karena orang-orang menemukan kembali peranannya dalam resep-resep otentik Asia. Jadi sekarang kita kembali ke pertanyaan utama. Haruskah Anda menghindari MSG atau haruskah Anda menaburkannya dengan bebas? Jawabannya terletak pada keseimbangan. MSG tidak beracun. Itu tidak membuat ketagihan dan tidak menimbulkan resiko kesehatan bagi kebanyakan orang. Tetapi seperti garam, gula, atau mentega, MSG bekerja paling baik dalam jumlah sedang. Jika Anda memasak di rumah dan ingin mencobanya, Anda akan menemukan bahwa sejumlah kecil dapat membuat perbedaan besar dalam sup, tumisan, dan bumbu perendam. Jika Anda makan di luar, Anda mungkin bahkan tidak menyadarinya ketika MSG ada dalam hidangan karena sudah ada dalam begitu banyak makanan alami. Pada akhirnya MSG bukanlah penjahat seperti dulu, itu hanyalah alat lain dalam kotak alat-alat rasa. Jadi MSG telah menempuh perjalanan yang menarik dari penemuan di laboratorium Jepang hingga dicemooh di Barat, dan akhirnya diterima kembali sebagai bahan yang aman dan bermanfaat. Ini menjadi pengingat bahwa terkadang ketakutan kita tentang makanan tidak didasarkan pada sains yang kuat, melainkan pada kesalahpahaman, cultural bias, atau mitos lama yang tak kunjung hilang. Pada akhirnya, MSG hanyalah cara untuk menonjolkan rasa gurih yang mendalam dari makanan yang sudah kita sukai. Dan jika Anda pernah menikmati sepotong pizza, segenggam keripik, atau sesendok sup tomat, kemungkinan besar Anda telah menikmati MSG tanpa menyadarinya. Dan tentu saja, jika Anda benar-benar dapat menikmati makanan tanpa MSG, itu adalah hal yang luar biasa. Karena Anda tidak membutuhkan terlalu banyak bahan atau bumbu-bumbu di dapur, mulai dari kecap hingga pasta tom yum, dari saus tomat hingga saus lasagna. Harganya pun tidak murah jika Anda membelinya dari negara asalnya. Dan saya juga menemukan ada beberapa sayur-sayuran yang mengandung rasa umami seperti kohlrabi, jamur, tempe, dan
beberapa macam kacang-kacangan. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran untuk video saya berikutnya, silakan bagikan di kolom komentar ya. Saya pasti akan memberikan ucapan terima kasih atas kontribusi Anda. Terima kasih telah bergabung dengan saya di kanal ini. Jangan lupa di like, subscribe juga, dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Bye-bye.